Di sebuah kerajaan yang dihiasi oleh keelokan dan kemakmuran, Putri Ishwarya berkembang. Keanggunan dan kebaikannya membuatnya disenangi oleh semua orang. Namun, sedikit yang tahu, bayangan gelap melintas di atas kerajaan ini. Namun, iri dan kegelapan berbisik di telinga Mahas, seorang penyihir dengan niat jahat. Di bawah perlindungan malam yang purnama, ia melepas mantra kutukan yang mengubah Ishwarya menjadi ular kobra yang memukau namun berbahaya. Meskipun dalam bentuk ular, kebaikan Ishwarya tetap muncul. Dia memilih menjauh dari kerajaan dan mengadopsi peran sebagai penjaga di hutan yang mempesona dan tempat-tempat suci, memberikan perlindungan kepada mereka yang membutuhkan. Kepergian Ishwarya menutupi kerajaan dengan duka. Raja dan ratu berduka, dan rakyat merasakan kekosongan dari kepergian putri mereka. Di tengah keheningan hutan, muncullah seorang pemuda berani bernama Bali. Terinspirasi oleh cerita putri yang terkutuk, dia memulai perjalanan yang penuh bahaya, menghadapi makhluk mitos dan menavigasi hutan yang penuh tantangan. Bali berhadapan dengan makhluk mitos, menavigasi hutan yang gelap, dan menghadapi ujian yang menguji kekuatan tekadnya. Suasana penuh dengan ketegangan saat dia terus maju. Akhirnya, Bali tiba di hutan suci, tempat tinggal Ishwarya, sang ular kobra legendaris. Di matanya, Bali melihat kebaikan yang melampaui bentuk ularnya. Bali dan Ishwarya memulai ritual mistis, perpaduan dari pengetahuan kuno dan unsur-unsur magis. Scene menjadi semakin intens dengan perpaduan cahaya dan energi yang mengitarinya. Kembalinya Ishwarya ke bentuk manusianya menjadi perayaan di kerajaan. Bali dan Ishwarya bersatu oleh cinta dan keberanian, memimpin kerajaan ke arah kemakmuran baru, membuktikan bahwa bahkan kutukan paling dahsyat dapat diatasi oleh cinta dan kebaikan. Pengalaman Ishwarya sebagai ular memberikan pemahaman mendalam tentang nilai kehidupan, dan bersama-sama mereka menerangi jalan kebenaran di saat-saat tergelap kerajaan. Dengan tugasnya selesai, Arjun memilih untuk kembali ke kampung halamannya. Langkahnya penuh keberanian, dan dia melintasi hutan yang dulu penuh dengan ujian dan petualangan. Tapi di tengah hutan yang rimbun, Arjun merasakan perubahan dalam atmosfer. Keberanian yang dimilikinya tidak pernah menyingkirkan kewaspadaannya, karena hutan ini selalu menyimpan rahasia. Tanpa aba-aba, hewan buas yang pernah dikalahkan oleh Arjun muncul. Matanya penuh kemarahan, dan serangan datang begitu cepatnya. Arjun berusaha bertahan, tetapi serangan hewan buas itu terlalu kuat. Pertarungan sengit menggetarkan hutan, dengan suara gemuruh yang memenuhi udara. Puncak pertarungan membuat Arjun terluka parah. Tubuhnya terhempas ke tanah, dan matanya menatap langit biru. Dengan napas terakhirnya, Arjun menutup mata. Matahari terbenam di balik pepohonan hutan yang teduh, meninggalkan kisah petualangannya yang penuh pengorbanan di antara suara hening hutan. Sebuah malam sejuk melingkupi istana ketika berita kematian Arjun mencapai telinga Putri Ishwarya. Suara gemetar dan sorot mata yang penuh kekhawatiran memenuhi kamarnya. Dengan langkah terburu-buru, Putri Ishwarya meninggalkan istana menuju tempat di mana Arjun meninggal. Hati dan langkahnya penuh dengan kekhawatiran, merindukan sosok yang telah berkorban begitu banyak untuknya. Matanya terisi kesedihan saat melihat tubuh Arjun yang tergeletak. Tangis Putri Ishwarya melanda, dan dia jatuh berlutut di sampingnya, meraih erat tangan yang pernah memberikan kehangatan dan perlindungan. Putri Ishwarya kembali ke istana dengan berita kematian Arjun, dan langkahnya terasa berat. Suasana hening merayap di istana seiring dengan berita yang dibawa oleh sang putri. Tanpa bisa menyembunyikan kesedihannya, Putri Ishwarya memutuskan untuk mengenang jasa Arjun dengan cara yang istimewa. Dalam kesendirian, dia merenung, mencari cara untuk memastikan bahwa pengorbanan dan keberanian Arjun tidak pernah dilupakan. Keputusan Putri Ishwarya untuk membuat patung Arjun di taman istana menjadi suatu karya seni yang penuh perasaan. Setiap sentuhan dan detail patung mencerminkan keberanian serta pengorbanan yang telah dilakukan oleh Arjun. Taman istana mengalami transformasi signifikan seiring dengan hadirnya patung Arjun. Bunga-bunga yang berkembang dengan indah menjadi saksi bisu dari cinta dan pengorbanan yang terpatri di hati sang putri.
Setiap hari, matahari terbenam menyaksikan kedatangan Putri Ishwarya di taman istana. Dengan hati yang penuh kenangan, dia duduk bersama patung Arjun, merenung dan mengenang pahlawan yang telah pergi, meninggalkan jejak keberanian dan cinta di hati kerajaan dan putrinya.